keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Menjadi penguatan bagi kita semua pada malam hari ini untuk hadir di malam ibadah penghiburan yang ketiga atas meninggalnya Ibu kekasih almarhumah Ibu Yuliana Tandi. Dan adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah liturgis akan dipandu oleh Ibu Yakorina Pamasi dan pelayan firman Pendeta Yunus Kili Sarjana Teologia. Kemudian ucapan terima kasih dari keluarga, dan terakhir pengumuman majelis. Kepada kita semua pada malam hari ini yang sudah datang pada malam hari ini, saya menyapa kita selamat malam, shalom. Terima kasih untuk kehadiran kita semua yang masih memiliki kesempatan untuk bersama-sama hadir dengan keluarga dalam duka cita yang dialami oleh keluarga pada saat ini. Dan untuk selanjutnya, acara selanjutnya yakni ibadah. Kepada kita semua, mari kita tenang dan kita mengikuti ibadah dengan baik. Kepada yang bertugas, disilahkan. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita malam hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita menyanyikan Yesus segala-galanya. Segenap sidang pergabungan keluarga yang berduka, kita percaya bahwa ibadah penghiburan malam ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
Juru selamat kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bersama-sama kita mendengarkan realitas hidup manusia, bahwa segala yang hidup di bawah kolong langit ini memiliki keterbatasan yang pada akhirnya akan mengalami kematian. Tidak terkecuali hidup manusia. Pemazmur mengingatkan bahwa hidup manusia 70 tahun, dan jika ia kuat 80 tahun. Karena itu, hidup manusia yang diibaratkan bunga rumput yang hari ini bertumbuh tetapi esok akan layu, sekali lagi mau mengingatkan kita bahwa hidup manusia ini terbatas. Karena itu, selagi masih ada kesempatan dan waktu hidup yang dikaruniakan Tuhan, pakailah waktu anugerah Tuhan dan maknailah setiap detik dalam hidup ini menurut dan sesuai dengan kehendaknya. Maka berbahagialah hidup dan baiklah, sebab cahaya kemuliaan Allah akan terus bersinar atasmu. Amin. Kita mengaminkan, kita menyanyikan pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita percaya bahwa firman Tuhan adalah dasar iman yang kokoh bagi kita semua dalam menyikapi seluruh dinamika hidup, terlebih kematian. Allah berbicara kepada kita, menguatkan dan meneguhkan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Allah yang mulia, Allah yang agung di dalam Yesus Kristus, Allah yang tetap setia dalam segala keadaan kehidupan kami, Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Engkau yang berotoritas atas hidup kami, Engkau yang memberikan kehidupan, Engkau pula yang berkuasa mengakhiri. Demikianlah Tuhan realita yang kami hadapi bersama dengan keluarga di tempat ini. Istri, anak, saudara Tuhan panggil, meninggalkan duka bagi kami. Apakah pengharapan kami Allah selain daripada Engkau? Oleh karena itu Tuhan, senantiasa kami datang di hadapan hadirat-Mu dalam duka kami, senantiasa mengangkat pujian
sembah kami hanya kepada Tuhan. Terlebih bahwa kami hadir, kami rindu Tuhan menyapa kami lewat kebenaran firman, menjadi kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi kami, bagi keluarga yang berduka cita. Karena itu Tuhan, kuasailah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Arahkan hati pikiran kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Allah. Jangan ada satu apapun yang menghalangi kami, Bapa. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, menopang kami, terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tuhanlah yang berbicara. Sempurnakan kami semua ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan saya baca kepada kita semua pada malam hari ini dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 43 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, mari kita buka Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dengan judul perikop Tuhan Juru Selamat dan Penebus Israel. Tuhan Juru Selamat dan Penebus Israel, atau Allah adalah satu-satunya penebus. Ya. Firman Tuhan demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Sedemikian luar biasa dan indah firman Tuhan kepada kita semua. Sebuah jaminan, sebuah pengharapan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kita semua yang ada di sini adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Saya tidak tahu. Jadi, tetapi seperti apa hidup yang percaya kepada Tuhan? Sedikit sulit memahami firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara,
ketika kita memahami dari situasi dan keadaan kita sekarang. Ia mengatakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tentunya sepintas dari situasi dan keadaan kita sekarang, kita akan berkata bahwa bagaimana mungkin Tuhan mengatakan bahwa menyeberangi air pun kita tidak akan hanyut, melalui api pun kita tidak akan terbakar. Tetapi Tuhan mengizinkan seorang yang kita kasihi pergi dari kehidupan kita. Bagaimana mungkin Tuhan berkata seperti ini, sementara melalui rumah sakit tidak memberikan jawaban seperti yang kita harapkan. Dalam situasi ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apakah memang demikian? Atau adakah sesuatu yang lain yang Tuhan sedang mau katakan kepada kita? Sebab dari situasi ini kita berkata bahwa di manakah janjimu Tuhan? Bahwa di air pun tidak akan hanyut, di api pun tidak terbakar. Tapi kami diperhadapkan kepada kematian. Kami diperhadapkan kepada realita yang sesungguhnya tidak kami harapkan. Lalu Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam secara kasat mata, sepintas kita mau melihat bahwa lalu apa sesungguhnya yang Tuhan mau katakan. Tidakkah keluarga berdoa? Tidakkah kita semua berdoa? Tidakkah kita semua berharap? Tetapi mengapa ini terjadi? Sementara firman Tuhan ada sebuah janji yang indah. Apakah Tuhan sedang lalai? Apakah Tuhan sedang lupa akan janjinya? Ketika suami, ketika saudara, ketika orang tua dalam titik terendah menghadapi situasi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada seorang rabi Yahudi berjalan bersama dengan seorang pengusaha sabun. Sambil berjalan, sang pengusaha bertanya kepada rekannya dan berkata, "Sudah berapa lama Anda menjadi pemberita kebenaran? Sudah berapa lama Anda menjadi rabi?" Umurnya kira-kira waktu itu sekitar antara 70-80 tahun. Lalu ia mengatakan bahwa kurang lebih 50 atau 60 tahun. Di tempat itu, tempat yang tidak terurus, tempat yang kotor. Lalu Rabi bertanya kepada pengusaha, "Sudah berapa lama Anda menjadi pengusaha sabun?" "Oh juga sudah kurang lebih 40 atau 50 tahun. Produk saya mungkin sudah sampai ujung bumi." Lalu Rabi mengatakan, "Bagaimana mungkin Anda sudah 40-50 tahun dan mengatakan bahwa apa yang Anda buat sudah sampai ke ujung bumi, tapi di tempat ini banyak hal yang kotor. Banyak hal yang harusnya bersih dengan apa yang Anda buat." Lalu pengusaha itu protes dan mengatakan, "Tidak adil.
tidak adil menilai apa yang saya lakukan dengan tempat yang orang-orangnya sendiri tidak mau peduli. Lalu sang rabi juga mengingatkan bahwa demikian juga tidak adil menilai kasih karunia Allah dari sudut pandang orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak adil menilai keadilan dan kasih Tuhan dari sudut pandang orang yang justru melawan Allah. Kalau kejahatan ada, kalau penderitaan ada, kalau persoalan hidup ada, bukan karena Tuhan tidak hadir, bukan karena Tuhan lalai, bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi kasih Tuhan tidak pernah tidak ada. Ketika hujan datang, ketika mendung, apakah matahari berhenti terbit? Tidak. Kalau mendung datang, kalau siang hari di sini gelap, bukan karena matahari berhenti bersinar, karena ada awan yang menghalangi. Bapak Ibu saudara-saudara, dari apa yang firman Tuhan sampaikan, dari Yesaya sampaikan, dalam realita bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan, dan Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini di masa-masa akhir hidupnya, tentunya juga bangsa Israel akan berkata bahwa apakah Tuhan ini sedang ngawur? Sudah sekian lama kita menderita di pembuangan, sudah sekian lama kita tertindas, sudah sekian lama kita dalam keadaan ini, tapi Tuhan mengatakan bahwa aku menyertai engkau. Tapi Tuhan berkata kepada kita bahwa apabila engkau menyeberang air, aku menyertai engkau. Apabila engkau melewati api, engkau tidak akan terbakar. Tentunya orang Israel bisa berkata seperti itu. Tapi apakah memang bahwa realita hidup yang Tuhan menyatakan kepada kita adalah hanya sekedar persoalan hari ini? Sesungguhnya tidak. Karena Tuhan sesungguhnya sedang berbicara kepada kita tentang firman-Nya, dan itu berbicara tentang kekekalan, bukan sekedar persoalan hari ini. Realita hidup yang ada akan berjalan. Sehingga melalui pembacaan firman Tuhan pada saat ini, ada beberapa poin yang saya mau bagikan kepada kita. Yang pertama, bahwa Yesaya menyampaikan hal ini dalam konteks kekekalan kepada bangsa Israel dan kita semua dalam seluruh dinamika kehidupan. Tapi Yesaya sedang mau mengatakan bahwa kesetiaan dan keberadaan Tuhan, kedekatan Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kita. Ini satu fakta yang mau disampaikan, bahwa Tuhan tidak pernah jauh dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang kemudian Daud sampaikan di dalam Mazmur, ketika ia mengatakan bahwa kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Di sini faktanya Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Yesaya berbicara seperti ini, mau menegaskan kepada bangsa Israel bahwa ketika mereka di pembuangan pun bukan karena Tuhan jauh, tapi di sana pun Tuhan ada bersama dengan mereka. Di sana pun Tuhan menuntun, di sana pun Tuhan pegang. Masa mereka ada di pembuangan itu adalah masa yang singkat, tetapi kasih setia Tuhan berbicara tentang kekekalan buat mereka. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa
seperti realita pada saat ini. Kalau Tuhan pun mengizinkan saudara kita dipanggil dari tengah kehidupan ini, karena persoalannya bukan pada kematian. Daud sudah mengatakan bahwa di dunia orang mati pun Tuhan ada. Di dunia orang mati pun Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menuntun, Tuhan menemani. Jadi kedekatan Allah Bapak Ibu Saudara-saudara, sehingga ia mengatakan bahwa aku menebus engkau, aku menuntun engkau. Allah berbicara tentang kekekalan hidup bagi kita. Sehingga segala persoalan hidup, sehingga segala masalah kehidupan termasuk kematian, itu hanya adalah persoalan temporer yang akan hadir, tetapi tidak akan melampaui realita kasih Allah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa realita hujan dan awan tidak akan melampaui sinar matahari. Mui sang minggu tu awan umbungku itu kota Bontang. Sejak bumi ada, matahari sudah ada, tidak pernah redup. Demikianlah kasih Tuhan. Ada masa di mana kita merasa Tuhan tidak hadir karena mendung, karena awan, karena berbagai persoalan. Tapi Tuhan sedang berbicara bahwa jangan takut dengan hal itu, karena aku tetap ada, sekalipun terkadang kita tidak merasakannya. Hal yang kedua yang mau disampaikan Yesaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika ia berbicara demikian, hal yang kedua yang mau ditegaskan, bahwa semua realita akan ada, akan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa semua bentuk realita hidup yang kita temukan, kita rasakan, kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini, satu hal yang pasti, bahwa semua itu akan mengantar kita, karena perjalanan ini sesungguhnya adalah perjalanan pulang. Kita sedang pulang. Kita sedang berjalan pulang, bukan pergi menjauh. Dan inilah yang Tuhan tuntun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sesungguhnya perjalanan ini adalah perjalanan kembali ke rumah. Apapun situasinya, apapun keadaannya, ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita. Yesaya sudah membuktikan dan mengatakan firman Tuhan bahwa persoalan yang lain yang ada sesuai dengan harapan kita atau tidak, itu fakta yang harus terjadi. Hadapi dan yakin bahwa di sana Tuhan ada. Tapi satu hal yang pasti adalah, yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, dalam perjalanan itu, apakah kita menemukan arti hidup dalam perjalanan ini? Bahwa arti yang Tuhan tetapkan, arti dan makna yang Tuhan pastikan adalah bahwa kita berasal dari Allah, kita diciptakan oleh Dia, dan kita dikatakan bahwa kita disebut dengan namanya. Firman Tuhan mengatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali nama Yesus. Sehingga inilah yang menjadi kesimpulan dari semuanya itu. Arti dan makna hidup kita ketika kita sudah memastikan bahwa saya menjalani kehidupan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ketika setiap waktu dan kita setiap kesempatan kita bisa memaknai dan melihat bagaimana janjinya, bahwa Ia hadir, bahwa Ia menuntun, bahwa Ia memegang kita. Baik ketika kita ada pada titik terendah dalam hidup ini, janjinya mengatakan bahwa jangan khawatir, kematian bukan kebinasaan, Bapak Ibu. Itu yang Yesaya mengatakan. Kematian ini adalah realita kefanaan hidup kita. Kematian seperti ini adalah realita bahwa kita ini terbatas. Tetapi Tuhan menaklukkan semuanya itu sehingga dijanjikan bahwa di dalam Kristus kita akan memiliki kehidupan yang kekal, sehingga tidak lagi dikuasai oleh kefanaan hidup ini.
Sehingga ketika Yesus naik ke surga, ia mengatakan bahwa aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan di sana adalah tempat di mana yang fana ini tidak akan masuk ke sana. Itu semua akan berakhir dengan proses seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang kedua tadi bahwa ingat, pengembaraan hidup kita dalam dunia ini sesungguhnya adalah perjalanan pulang ke rumah. Kapanpun kita sampai, kapanpun kita tiba, jangan takut, kata Tuhan. Karena apa? Kita akan sampai di rumah. Apa yang seringkali membuat kita takut? Apa yang seringkali membuat kita gelisah? Yang membuat kita takut dan gelisah adalah persoalan-persoalan yang sifatnya sementara. Kita takut dengan awan yang sebentar lagi panas dan akan hilang. Kita takut dengan kematian seperti ini, yang sesungguhnya Kristus sudah duluan menjamin kebangkitan, menaklukkan, sehingga Daud mengatakan jadi jaminan bahwa sesungguhnya Tuhan mau memanggil kita. Tuhan mau kita diselamat bagi kehidupan kita, untuk memampukan kita mengembara di perjalanan ini sampai pada saatnya kita tiba di rumah yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak perlu kita gelisah kapan kita akan sampai pada titik seperti ini. Tidak perlu kita khawatir dan tidak perlu pikirkan kapan kita sampai pada titik seperti yang saudara kita sudah capai pada saat ini. Itu urusan Allah bagi kita. Dan di sana Allah menyediakan sesuatu yang istimewa bagi kita. Kita dipersiapkan dengan namanya. Tapi satu hal yang pasti bahwa nikmati hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Temukan dan rasa kita semua, sehingga kita selalu hidup dalam damai sejahtera Allah, karena kita semua telah dipanggil di dalam namanya. Amin.